Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ada Mas Diki 301 yang komen. Tapi enaknya fishing bisa libur dan biasanya hidup udah ditanggung. Ups. Jangan salah mengertikan ya. Memang di fishing bener nih kata Mas Diki. Bisa libur dan biasanya hidup udah ditanggung. Liburnya kapan? Nah, tanya ya. Itu tidak menentu. Memang ada libur, tapi tidak menentu ya. Kalau ada cuaca buruk atau angin, nah itu biasanya fishing itu libur panjang. Tergantung cuacanya. Nah, terus kalau di fishing atau fisherman, di situ fisherman apa ya, yang jelas OOB lah, OOB di situ perikanan kan ya, SLC nya, dan di situ tidak tercantum hari libur, jam kerja pun tidak tercantum. Jadi hari liburnya itu nggak ada, terus pukul 00 sampai pukul 00 ya jam kerjanya. Nah, terus lemburan tidak dibayarkan atau tidak dihitung tunjangan lembur. Tapi untuk akomodasi semuanya memang sudah ditanggung, hidupnya sama saja. Akan tetapi ya, kita bicara fishing dulu nih. Kita bicara fishing dulu lah. Dari tadi kita bicara fishing, nanti kita bicara manufaktur. Akan tetapi tidak sedikit majikan yang mengingkari dari kontrak kerja itu. Contoh ya, misalkan di SLC-nya itu ada yang namanya perumahan. Nah, terus atau apartemen ya, kayak saya di SLC-nya itu di apartemen, nyatanya ditempatkan di perumahan, jadi tidak sesuai ya. Terus di situ disediakan disediakan makan 3 kali ya, disediakan makan 3 kali. Nah, ini masih umum. Nah, di situ ada yang berpikir kita tinggal makan, tapi ada juga yang sudah biasa merantau itu pikirannya pasti disediakan beras, jadi kita masak sendiri dengan lauknya, entah itu ayam, entah itu telur gitu kan. Nah, terus itu juga kadang yang namanya disediakan, dijamin sama bos ya, kalau 1-2 orang memang bisa terjamin, mungkin bisa terjamin ya, ada yang terjamin, tapi tidak sedikit yang kurang gitu. Katakanlah kita dikasih 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali 1 ekor ayam, terus 1 pakse yang isi 30 telur, sama katakanlah apa ya yang lainnya, misalkan bahan yang lainnya itu kayak cabe, kayak ya tahu gitu. Itu hanya mentok sampai dengan 2 minggu. Selebihnya itu apa yang bisa kita pergunakan untuk lauk ya, mau tidak mau kita harus mengambil dari hasil tangkapan kita dong ya, yang tidak dijual oleh bos. Atau katakanlah kalau di tombal itu kan ada ikan yang nyangkut, biasanya di dalam tombal itu bisa kita minta untuk lauk ya. Nah, itu di fishing memang seperti itu. Nah, terus untuk berbicara libur, ini memang ada libur, tapi balik lagi tidak menentu sama tidak terjadwal ya. Itu pun kalau kita libur, kadang kita suka ada kerjaan mendadak ya, seperti contoh kejaringan, atau ketika cuaca buruk itu ya melihat kondisi kapal atau menjaga kapal bahkan. Nah, seperti itu kalau di fishing. Mungkin ada yang bisa mau menambahkan, komen aja ya, komen aja kalau ada yang mau menambahkan kekurangannya
di Fishing. Banyak sih sebenarnya ya, kalau mau dibuka semua banyak. Ada yang ya tadi akomodasi harusnya di apartemen atau di perumahan, dapatnya di rumah apung, kontainer dan lain sebagainya, itu banyak ya. Nggak ada pemanas, nggak ada AC juga ada banyak. Bahkan yang ditempatkan di kapal langsung itu ada, datang dari Indonesia langsung ditempatkan di kapal itu ada ya. Itu yang suka dukanya di Fishing ya. Sukanya Didi nanti buka di video lainnya. Nah, ini manufaktur. Kalau manufaktur ya rata-rata itu kalau nggak kerja ya nggak dibayar ya. Memang tergantung kontrak kerjanya. Di situ ada tertulis di situ. Disinilah pentingnya kita belajar bahasa dan memahami kontrak kerja dengan baik. Nah, memang ada yang tidak dijamin. Ada yang tidak dijamin oleh bos, alias kita rumah atau apartemen sewa sendiri, wifi juga bayar sendiri, listrik, air, makan pun kalau kita di luar jam kerja itu ya harus beli sendiri gitu. Itu memang salah satu minusnya di manufaktur ya. Tapi tidak sedikit juga ada yang sajang itu yang menjamin ya, seperti ada teman saya, beliau sudah bulbab, sudah swasta, bekerja itu satu hari cuman 8 jam. Di situ asrama disediakan, makan disediakan juga, wifi gratis, air gratis, pokoknya fasilitas kayak Fishing ya. Cuman liburnya hari Minggu doang, 1 minggu 6 hari kerja. Nah, lebih 1 hari doang, hari Minggu yang liburnya. Terus kekurangannya itu kalau dia nggak kerja di pabrik itu disuruh ke sawah ya, kayak gitu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi tidak melulu kalau di pabrik juga nggak dijamin ya. Nah, terus kalau kita bandingkan gajinya di pabrik itu jelas kerja ada liburnya, jelas terjadwal, terus kelebihan ataupun lemburan itu dibayar, bahkan itu biasanya lebih besar. Walaupun basicnya katakanlah 2.100.000, itu bisa mendapatkan lebih, bahkan sampai dengan 3 juta ya untuk pemula saja. Tapi kalau Fishing itu kan stuck gitu. Begitu jual 2.100.000 ya 2.100.000, menunggu kenaikannya itu entah 1-2 bulan atau bahkan 1 tahun gitu kan, kenaikan gajinya gitu. Nah itu. Nah, untuk manufaktur juga kalau misalkan sakit ya memang di sini ada perbedaan asuransi juga. Kalau manufaktur itu banyak yang di cover oleh dibuatkan biasanya ada Konggang Bohom, Minyeonggem, Sangde Bohom juga ada. Tapi kalau di Fishing jarang yang didaftarkan, hanya Konggang Bohom sama asuransi kecelakaan saja Sangde Bohom ya. Nah, di situ. Tapi ya ada plus minusnya juga. Kenapa direkomendasikan sama Bang Ali itu rekomendasikan di manufaktur? Karena jarang yang kuat di Fishing itu kerjanya berat gitu loh ya. Memang di pabrik juga ya, kalau kita dapat kerjaan pabriknya yang berat ya berat juga, tapi kan seberat-beratnya di pabrik gitu loh, kita masih di darat. Kalau ada kecelakaan kerja itu di darat gitu loh. Beda dengan kalau kita di laut, kecelakaan kerja kita nyemplung nggak bisa berenang ya akibatnya fatal kan, kayak gitu. Nah mungkin ada yang mau nambahin juga tentang kelebihan di manufaktur dan kekurangan di manufaktur, karena Didi bukan orang manufaktur, jadi kurang tahu persis. Jadi mohon ya, yang tahu silakan tambahkan di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman juga, kenapa Didi sama Bang Ali itu nyuruh teman-teman memprioritaskan di manufaktur agar lebih terjamin dan kerjanya itu enak, tidak seperti kami gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.